الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di malam yang berbahagia ini kita masih dalam pembahasan tentang yakin dan tawakal. Pembahasan tentang yakin dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah kita jelaskan hadis yang pertama tentang tawakal dan yakin. Ketika seseorang yakin kepada Allah, maka dia pasti akan bertawakal pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang pertama kemarin kita bahas tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab karena mengamalkan yakin dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa di atas keyakinan yang benar, yakin akan kebenaran yang datang dari Allah, yakin akan kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang yakin akan kebenaran, maka dia pasti akan melakukan, mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang belum kuat keyakinannya, maka dia akan masih ragu-ragu. Karena yakin lawannya adalah asyak, ragu. Kalau yakinnya tidak sempurna, berarti yang ada keraguan. Oleh karenanya, ini pembahasan yang sangat penting. Pembahasan tentang keyakinan itu sangat penting. Kita melakukan suatu amalan karena kita yakin amalan itu benar, dan tidak masuk akal kalau seandainya seseorang melakukan suatu amalan dan dia tidak yakin kebenarannya. Bahkan bukan cuma ahlul haq, bukan hanya orang-orang ahli kebenaran saja, tapi ahlul batil, orang yang berada di atas kebatilan saja, ketika dia melakukan suatu amalan, ya amalan dalam tanda kutip bid'ah misalnya, dia yakin itu benar, dia yakin itu kebenaran. Sampai orang sesat pun yakin kalau itu benar. Oleh karenanya dari sini, kalau seandainya Anda salah meyakini, maka Anda sesat. Kalau Anda meyakini berdasarkan kitabullah dan sunnah, itu sudah pasti kebenaran, gak akan sesat.
Dari sinilah kemudian ketika ada orang yang mengatakan, kita jawab sama mereka yang mengatakan Anda jangan merasa benar sendiri. Maka kita katakan, loh, kita beramal kan kita yakin, kita merasa itu benar. Tidak mungkin kalau ada orang yang mengamalkan suatu amalan dan dia tahu, dia tidak yakin bahwa itu benar. Apapun amalannya, bahkan urusan dunia pun antum yakin itu benar, sehingga antum melangkah. Apalagi ini urusan ibadah. Ketika Anda yakin itu kebenaran, pasti Anda melakukannya. Masalahnya adalah, pertanyaannya adalah, yang Anda yakini itu benar atau tidak? Pertanyaan kedua selanjutnya, bagaimana kita mengetahui sebuah kebenaran? Apa sumber kebenaran? Maka sumber kebenaran cuma dua, Quran, hadis. Quran sudah tidak bisa diragukan lagi, tapi tentunya harus difahami oleh Rasulullah atau para sahabat atau para ulama kita yang dahulu. Kalau hadis yang kedua, masih ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Maka hati-hati. Disinilah kemudian kita membutuhkan waktu untuk belajar, waktu untuk tahu, mendalami agama ini, bukan loa-loa, bukan asal melakukan, tapi di atas ilmu, di atas cahaya Quran dan hadis. Dari sinilah baru Anda yakin itu kebenaran. Di luar dari Quran, hadis, jangan Anda yakini kebenaran. Kalau dia menyelisihi Quran, hadis, menyelisihi penjelasan prakteknya Rasulullah dan para sahabatnya, kalau ada orang yang mengatakan Anda merasa benar sendiri, ya harus merasa benar. Bagaimana Anda mengamalkan tidak merasa benar? Tapi bukan laku sombong kepada orang. Kita harus merasa benar. Ahlul batil, ahlul dolala, orang sesat, orang salah saja, orang ahli batil saja merasa benar. Yang main musik itu dia merasa benar. Dakwah pakai musik merasa benar, padahal itu sesat pokoknya itu, ya. Tapi dia anggap benar. Berdakwah pakai musik, jangankan pakai kalimat-kalimat baik, Al-Quran dibacain pakai musik, tetap sesat, salah cara dakwanya kayak gitu. Bukan Al-Qurannya yang salah, cara menyampaikannya itu salah karena pakai musik. Gak ada Rasulullah dakwah pakai cereng gitu. Gak ada. Dakwah itu ada caranya, metodenya. Pakai musik gimana? Gak bisa dicampur antara hak dengan batil. Maka kalau kita mau mengatakan bahwa kita harus merasa benar karena yang kita lakukan itu di atas Quran dan hadis, itu Anda jangan ragu. Jangan ragu. Kita harus yakin. Maka dari sinilah pembahasan yang sangat penting, masalah yakin, masalah keyakinan. Ketika Anda yakin itu benar, pasti Anda lakukan. Misalnya Anda yakin riba haram, maka tinggalkan riba, tawakal pada Allah. Anda yakin rizki dijamin oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin Anda tidak dapat rizki. Ketika Anda yakin riba haram, tinggalkan riba,
tawakal pada Allah, berusaha dan tawakal, gantungkan rizki kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah jamin. Allah yang jamin hidupnya. Bukan bank, bukan tempat-tempat riba. Ada yang masih ragu-ragu tentang masalah-masalah agamanya, maka butuh keyakinan, tawakal kepada Allah. Apapun amalannya, ketika itu datang dari Quran, datang dari hadis, hadisnya sahih, yakini kebenaran itu, jalankan. Kalau Allah bilang misalnya perempuan tidak wajib baginya untuk cari nafkah, maka Anda harus percaya bahwa perempuan tidak wajib cari nafkah. Kalau dia mau cari uang iya, tapi kalau menafkahi keluarga tidak wajib, sehingga dia harus kerja. Ustaz, nanti kalau saya tidak kerja gimana kita mau makan? Karena kita masih belum yakin bahwa rizki kita ditanggung oleh Allah, diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang menjadi kewajiban cari rizki, cari nafkah itu laki-laki. Maka suruh laki-laki yang kerja, cari rizki. Orang laki-laki yang punya kewajiban itu yang nyuruh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan urus rumah, tinggal di rumah. Allah bilang waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah kalian, tinggal di rumah. Ngurus siapa? Anak, ngurus rumah, selesai. Masih belum yakin, jadi Anda harus mau cari kerja, mau cari nafkah? Masih belum percaya? Sampai harus lepas jilbab. Perempuan cari kerjaan sampai harus lepas jilbab, demi kerja, demi uang, takut tidak makan. Mau cari gaya hidup seperti orang-orang kaya, padahal dia biasa saja. Dia pengen posisikan dia seperti orang kaya, sehingga mati-matian sampai buka jilbab dia kerja supaya dapat uang. Begitukah caranya? Tidak. Karena kita belum yakin. Coba kalau Anda pakai jilbab, jalankan perintah Allah, tawakal kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukankah ketika Anda menggunakan jilbab, pakai pakaian yang syar'i, Anda takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah jamin hidup Anda. Allah berikan jalan keluar. Yakinnya belum. Kita harus jadi PNS, kita harus jadi kerja di manalah, baru jadi manusia katanya. Kalau belum jadi PNS, belum jadi manusia. Gak tahu jadi apa sebelumnya. Subhanallah. Ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal pada Allah, rizkinya mudah, rizkinya dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan pegawai, dia bukan punya posisi lah di dalam pemerintahan. Alhamdulillah, semua rizki Allah tanggung. Apalagi masalah nih perempuan yang cari kerja, harus kemana-mana. Ya akhi, yang cari nafkah itu laki-laki. Kalau perempuan yang kerja, di sana laki-laki yang banyak, tambah perempuan ke situ, tambah banyak fitnah.
dosa zina disebabkan dari pergaulan bebas, komunikasi bebas. Walaupun sudah faham agama, yang namanya fitnah laki perempuan ini tidak bisa dihindari. Itu pasti terjadi. Sudah tua pun tetap masih terfitnah. Jadi jangan main-main. Lagi-lagi yakinnya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Urusan dunia semuanya. Urusan dunia semuanya. Kita khawatir tidak makan. Coba disyukuri, terima padanya dan syukuri. Allah berkahi. Jalani hidup, kerjakan apa yang kita bisa lakukan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Lakukan apa yang bermanfaat, jalani hidup. Jangan merasa lemah, lakukan. Fa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kadza lakana kadza. Dan kalau seandainya di dalam perjalanan hidupmu ada sesuatu yang terjadi tidak enak bagimu, yang membuat engkau mungkin sedih atau sakit hati, jangan pernah mengatakan kalau seandainya aku lakukan begini pasti akan jadi begini. Dan jangan katakan kenapa tidak begini supaya begini. Katakan falyaqul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, Allah kehendaki apa yang terjadi pada diri kita, baik buruk. Imani an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan apa yang ditentukan Allah, baik buruk. Itu iman kepada takdir. Bismillah, jangan susah. Sudah tidak dapat, ya mohon maaf, belum dikasih luas, diluaskan rizkinya, Anda tambah bikin hati Anda sedih, ya tambah hancur dengan ucapan-ucapan kayak begitu. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan, ini syirik kalau Anda mengatakan seandainya aku begini akan tidak begini. Kalau aku tadi tidak begini tidak akan jadi begini. Tadi kalau aku begini pasti akan begini. Ini ucapan-ucapan syirik ini. Enggak boleh. Katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Jangan mensialkan diri Anda. Jangan mengatakan kalau begini. Emangnya yang Anda tahu bahwa kalau nanti begini akan begini? Enggak ada yang tahu. Anda cuma disuruh lakukan, hasilnya nanti Allah yang tentukan. Itulah yang disebut dengan tawakal pada Allah. Lakukan yang terbaik, ihris ala ma yanfa'uk. Lakukan yang terbaik menurut kita sekarang, hasilnya Allah yang tentukan. Bukan tugas kita nanti mengatur hasilnya baik atau tidak. Tidak. Ya. Kita terlalu khawatir terhadap hidup ini. Ya, takut susah, takut miskin. Justru Rasulullah itu malah khawatir kalau kita ini terlalu kaya. Ya, Rasulullah itu khawatir kalau justru terlalu kaya yang membuat dia lalai. Ya, dia lalai kepada Allah gara-gara dia kaya. Karena memang harta juga fitnah. Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnah. Dulu umat-umat terdahulu punya ujian, dan umat ini diuji dengan harta. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah ujian untuk umatku ini harta. Maka hati-hati. Urusan dunia jangan sampai membuat kita lalai. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sampai anak-anak kalian dan harta-harta kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah, ibadah pada Allah. Siapa yang melakukan hal itu maka dia termasuk orang-orang rugi. Justru dalam Al-Quran, dalam hadis
masalah dunia itu paling dikhawatirkan karena bisa melalaikan kita. Allah bilang alhaakumut takatsur. Sungguh harta yang kalian bangga-banggakan, yang kalian perbanyak-banyakkan itu telah melalaikan kalian. Justru harta yang jadi masalah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, seorang sahabat mulia yang dijamin masuk surga. Dia ini pulang dari Bahrain bawa harta banyak, karena disuruh Rasulullah ke sana, kamu ke Bahrain ngambil harta pajak doribah, bawa ke sini di Madinah. Sama sahabat-sahabat datang menemui beliau, mengerumuni beliau, pengen dapat bagi-bagiannya. Maka setelah sholat subuh langsung bubar sahabat menuju Abu Ubaidah bin Jarrah, pengen harta. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah, silakan bergembira dan bercita-citalah setinggi-tingginya, berangan-anganlah seluas-luasnya. Fa innama akhsha alaikumul faqr. Sesungguhnya yang saya khawatirkan, fa innama ma akhsha alaikumul faqr, karena sesungguhnya aku tidak khawatir kalau kalian itu fakir. Aku tidak khawatir kalau justru kalian itu fakir, susah. Wa innama akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tapi yang saya khawatir itu dunia dibukakan buat kalian, dibuka seluas-luasnya, kalian kaya, harta melimpah ruah, terlalu banyak harta kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berbondong-bondong mencari harta itu, untuk memiliki harta itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka harta itu kemudian mencelakai kalian, membinasakan kalian sebagaimana dulu orang-orang Bani Israel dicelakakan oleh Allah gara-gara harta. Iya, kenyataan begitu kan. Kadang-kadang kita ini terlalu bangga kalau kita punya harta banyak, bahkan sombong, merendahkan orang lain. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita kaya, kita merasa yang di bawah itu rendah. Hati-hati kalau ada dalam hati kita seperti itu namanya sombong, dosa besar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong, dosa besar. Maka lagi-lagi jangan sampai dunia ini membuat kita ini tidak yakin akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah. Sehingga kadang-kadang cara-cara yang haram kita lakukan demi dunia. Maka kalau tadi kita sampaikan, malah kenapa Ustadz menyampaikan kok memangnya kita tidak boleh kaya, sehingga tadi dikatakan justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah kefakiran, kekayaan, bukan kefakiran. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah bukan karena kalian fakir, tapi dia khawatirkan buat kalian adalah kalau kalian kaya yang membuat kalian lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kaya bertakwa, amal soleh, harta diinfakkan di jalan Allah, itu baru dia mulia. Tapi kalau dia tidak infak, apalagi zakat yang wajib tidak dekat pada Allah, itu sudah manusia paling buruk, sudah itu jauh dari Allah. Lebih baik fakir yang dekat takut pada Allah, yang soleh, itu lebih mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, bukan dalam pandangan manusia. Dari sinilah kemudian saya ingin ingatkan kita semuanya bahwa lagi-lagi
Kalau kita hidup di muka bumi ini dengan didasari keyakinan kepada Allah, maka kita akan berjalan di atas yang benar insyaallah taala. Karena setiap yang kita jalankan itu adalah kita tahu bahwa itu adalah kebenaran, maka kita lakukan, kita jalankan yang kita yakini benar itu. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadi jaminan buat kita. Allah yang menanggung hidup kita. Hadis yang kita akan bahas pada malam hari ini, hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu di dalam doa beliau ucapkan, ini doa mungkin Anda sudah hafal. Beliau berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada Engkau aku berserah diri, kepada Engkau aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau aku kembali, wa bika khasamtu, dan aku membela karena Engkau, aku berjuang, berjihad karena Engkau. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani. Allahumma, ya Allah, aku berlindung dengan kemahaperkasaanmu, dengan kebesaran dan kekuasaanmu. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Jangan Engkau sesatkan aku, jangan Engkau sesatkan aku. Antal hayy alladzi la yamut, Engkaulah yang maha hidup, tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia mereka mati. Maka bertawakallah, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, maka bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, tidak mati. Allah hidup, manusia mati, jin mati. Allah maha hidup, Allah maha melihat, Allah maha menolong, Allah maha segalanya buat kita. Allah maha kaya, Allah maha pemberi rizki, Allah maha segalanya buat kita. Lalu kenapa kita kembali dan tidak percaya kepada Allah? Kita kembalinya kepada selain Allah dan tidak percaya pada Allah. Tanamkan keyakinan sekuat-kuatnya. Cari rizki, ikhtiar, yakin Allah yang kasih, tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini di dalamnya mengandung doa agar kita senantiasa bertawakal. Ternyata bukan hanya sekedar kita praktekkan, tapi kita berdoa, Allahumma laka aslamtu, aku berserah diri kepada Engkau. Subhanallah, ya. Ini milik Allah, ini kita ini milik Allah. Wa bika amantu, aku imani semua yang Kau tetapkan, baik buruk, ya, semua Engkau tetapkan itu bagiku, aku imani. Wa alaika tawakkalt, aku bertawakal kepada Engkau, ya Allah. Ini kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, sudah hidupnya dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pusing, tenang hati kita ini. Ketika kita tawakal pada Allah, Allah janji dikasih rizki. Jangan bingung, jangan sedih, gak usah takut. Karena sifat orang-orang yang bertakwa, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu cuma bertawakal pada Allah. Ya, praktek-praktek yang dipraktekkan oleh para ulama kita, para sahabat, nabi kita dan nabi-nabi sebelumnya, semuanya tawakal pada Allah. Allah yang jamin hidup mereka. Maka kita jangan ragu-ragu. Insyaallah taala Allah menjamin hidup kita. Ingin saya sampaikan di sini beberapa faidah yang di luar dari tema, yaitu di luar dari pembahasan tawakal,
ada ada sunnah, bukan sunnah lagi, tapi kalau kita berdoa, bertawassullah dengan nama-nama Allah. Berdoa sebelum menyampaikan hajat kita. Hajat yang Rasulullah minta di sini adalah apa? Ya Allah, jangan Engkau sesatkan aku. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan aku. Tapi sebelum beliau minta tentang ini, sebelumnya beliau bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebelumnya beliau tawassul dengan Allahumma. Itu nama Allah yang paling lengkap dari semua doa yang kita panjatkan. Kalau kita ingin menyebut nama Allah pakai kata Allahumma, itu mencakup semua nama Allah. Kalau kita memanggil Allah dengan nama Allahumma, itu mencakup semua nama Allah. Jadi gak usah ragu. Ya. Yang pertama, bertawassul dengan nama Allah. Jadi Allahumma itu nama Allah ya. Kemudian kalimat berikutnya Allahumma inni a'udzu. Sama. Ya Allah, aku berlindung dengan bi'izzatik. Bi'izzatika ini adalah bertawassul dengan sifat Allah. Misalnya kita bertawassul juga wa birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Jadi kalau kita berdoa, bertawassullah dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini diantara adab-adab untuk berdoa pada Allah supaya mudah dikabulkan. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Sebelum kita minta, sampaikan permintaan kita, bilang dulu puji-puji Allah. Kita sampaikan dulu nama-nama Allah, agar Allah senang dengan hal itu dan segera dikabulkan. Allah suka yang seperti itu. Kita sanjung Allah, kita puji Allah, kita besarkan Allah, maka Allah akan kasih. Maka para ulama mengatakan, kalau kita bertawassul dengan amal soleh kita, maka diantaranya adalah bertawassul dengan nama-nama Allah ketika kita berdoa, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini dikatakan doanya Rasulullah adalah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar jangan Engkau sesatkan aku. Rasulullah saja berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kemahaperkasaanmu, jangan Engkau sesatkan aku. Berarti kita lebih butuh ini masalah ini, pakai doa itu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya, itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, berlindung agar tidak disesatkan oleh Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah yang maha hidup, tidak mati selamanya. Jin manusia mati, Allah tidak mati. Maka jangan pernah ragu ya, insyaallah taala Allah bersama kita ketika kita bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-78. Hadis 78 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah, cukuplah Allah penolong bagi kita yang menjadi wakil. Tahu jadi wakil? Wakil yang selalu bersama kita, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini
pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Ya, itulah tawakal ya, tawakal tingkat tinggi. Nabi Ibrahim tidak mengira nanti ditolong oleh Allah. Ya. Nabi Ibrahim tidak mengira nanti Allah selamatkan dari panasnya api itu, dari bakarannya api itu. Yang penting dia sudah berdoa kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mengatakan kalimat itu, langsung Allah ijabahi doanya. Allah katakan, ya nar kuni ala Ibrahim bardan wa salama. Ya, wahai api, jadilah kamu untuk Nabi Ibrahim api yang dingin dan membawa keselamatan. Bukan cuma dingin saja, tapi ada kata-kata yang membawa keselamatan. Kenapa? Karena dingin itu bisa juga membuat orang mati. Dingin yang terlalu berlebihan bisa mati. Maka dingin yang menyejukkan, yang membuat selamat. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Wa qalaha Muhammad, dan juga pernah diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu pernah juga diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika perang Badar. Ketika perang Badar, orang-orang kafir musyrikin sudah berkumpul semuanya. Mereka jumlahnya 1000, Rasulullah cuma 300. Ya, bedanya 700. Pasukan Rasulullah hampir habis. Ya, perangnya berkecamuk. Turun pertolongan Allah setelah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mengucapkan kalimat itu, lalu Allah turunkan pertolongan, kirim malaikat. Ya, kirim malaikat. Yang berperang adalah malaikat. Masya Allah. Ini adalah suatu keajaiban, suatu kemuliaan bagi orang-orang bersama Rasulullah saat itu. Jadi tidak perlu pakai jimat, ya. Gak usah pakai pedang yang ada jimatnya, gak usah pakai baju yang ada jimatnya, ya. Tinggal tawakal pada Allah, minta tolong pada Allah. Tapi sebelumnya harus benar-benar yakin, imannya kuat, takwanya kuat, baru turun yang kayak begini-begini. Kalau Anda tidak iman, tidak takwa, tidak yakin, tidak bertawakal kepada Allah, maka nanti yang datang bukan malaikat, yang datang jin semuanya. Iya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika kita sudah sandarkan urusan kita kepada Allah, yang mana kalau seandainya secara logika manusia mungkin sudah tidak bisa lagi ada pertolongan, sudah sulit bagi kita mendapatkan kebaikan atau manfaat. Tapi kalau kita sebelumnya adalah orang yang bertakwa, beriman, bertakwa, yakinnya ya kuat, lalu kemudian sudah kita serahkan sudah kepada Allah. Apa yang sudah mungkin kita tidak bisa lakukan lagi, serahkan pada Allah, tawakal. Tapi bukan berarti kita coba-coba menjerumuskan diri kita kepada bahaya misalnya. Kalau seandainya dalam kondisi terjepit, tidak ada jalan keluar kecuali sudah minta pertolongan, kayak 3 orang yang di dalam gua, mereka terjebak di dalam. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Sudah masuk di dalam gua, tertutup batu, tidak bisa keluar lagi. Kira-kira apa yang mau bisa dilakukan? Nggak ada alat di dalam. Mereka yakin bahwa dengan doa mereka itu bisa membuka batu yang besar, menutup pintu yang mereka masuki tadi. Tidak ada yang bisa memindahkan batu besar itu kecuali kuasa Allah. Makanya dengan doa pun kita yakin
Ini tidak ada cara lain. Rasulullah ketika memotivasi kita untuk berdoa, beliau mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa pada Allah dan yakin doa Anda dikabulkan. Apalagi ketika 3 orang tadi itu yang masuk di dalam gua, lalu pintunya tertutup batu besar jatuh dan menutupi pintu mereka, pintu gua itu, sehingga tidak bisa keluar. Mereka berdoa sambil bertawasul kepada Allah. Bertawasul dengan apa? Amal soleh. Amal soleh yang mereka lakukan. Di antaranya ada yang bertawasul dengan apa? Saat yang pertama, dia ini dulu menjadi seorang majikan. Dia punya anak buah dulu, dia punya seorang pegawai dulu. Uangnya, gajinya tidak dikasih, ditahan, tapi disimpan buat diputar sampai sudah banyak hasilnya, baru kemudian dikasihkan kepada pegawainya itu. Lalu dia bertawasul, ya Allah, kalau seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka terimalah amalanku ini dan bukakan sedikit, geserkan batu ini dari gua ini. Lalu digeserlah batu itu. Bayangkan tuh, antum bisa mikir, ini hadis yang ngabari kita itu Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan. Jadi geser batu itu, siapa yang angkat? Hah? Apakah ada manusia di luar sana? Tidak ada. Nggak pakai alat, cuman pakai kekuatan doa, kekuatan yakin, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat Anda ini sudah orang bertakwa, Anda orang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia adalah seorang pemuda yang sangat baik kepada orang tuanya. Birrul walidainnya luar biasa. Apa amalan dia? Dia setiap hari seorang penjual susu. Susunya dari kambing peliharaan dia. Jadi setiap malam dia pulang bawa susu, bawa ke rumah. Sebelum siapa-siapa, belum anaknya, sebelum istrinya, pokoknya ibunya duluan di dalam rumahnya itu. Pokoknya bagaimanapun keadaannya, ibunya harus yang pertama. Baktinya dia kepada ibunya. Maka kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah, kalau seandainya amalanku ini ikhlas karena Engkau, lillah, ikhlas, maka terimalah amalanku ini dan geserkan, bukakan batu ini sedikit, terbuka sedikit. Yang ketiga, ada seorang pemuda yang dia ini sudah berambisi untuk menzinai putri seorang tetangga, anak perempuan tetangga. Dia pengen menzinai perempuan itu, pengen sekali. Suatu saat perempuan itu kejepit hutang, tidak bisa bayar, maka dia datang ke pemuda ini, minta bantuan uang, dikasih 20.000 dirham. Ya, 20.000 dirham kasih. Tapi ada syaratnya, engkau harus menyerahkan dirimu pada saya dulu, baru saya kasih 20.000 dirham. Lalu kemudian setelah itu sudah dia terima, apa boleh buat, nggak ada uang, harus serahkan diri. Ketika laki-laki itu sudah di depan perempuan ini, lalu perempuan itu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. La taftahil khatam illa bima ahallallahu lak. Jangan kamu buka cincinnya kecuali dengan cara yang halal. Langsung dia berhenti, tinggalkan perempuan itu, uang juga tidak balik lagi. Sudah lillahi ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, terima amalan itu dan bukakan sedikit pintu ini, batu ini. Tergeserlah yang ketiga kali, lalu mereka keluar. Yakin, tawakal pada Allah dengan doa. Ya.
Oleh karenanya amalan yakin dan tawakal ini adalah sangat penting dalam hidup kita. Kadang-kadang kita masih kurang yakin, bukan tidak yakin, tapi kurang yakin. Kalau yakin 100%. Ya. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yakin dan tawakal kepadanya. Orang mukmin harus yakin dan tawakal. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang yakinnya kuat, tawakalnya kuat kepada Allah Tabaraka wa taala, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.